Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru yang sangat luar biasa. Di sini saya akan menjelaskan terkait manfaat media pembelajaran ketika digunakan dalam proses pembelajaran. Sebagai pengampu mata pelajaran fisika, saya dalam mengajar harus menghadirkan anak bagaimana supaya apa yang saya ajarkan itu ada fisiknya dan dapat dihitung secara langsung seperti itu. Jika tidak ada media pembelajaran seperti yang tampak pada layar, saya menggunakan media pad yang dapat digunakan secara gratis secara virtual di Google seperti itu. Dan tapi jika medianya ada, sebisa mungkin saya akan menggunakan mengajak anak untuk belajar secara langsung seperti itu, supaya anak-anak merasakan bahwa fisika itu memang keilmuan yang fisiknya ada seperti itu. Ada kendala ketika seorang guru harus menggunakan media pembelajaran atau praktek semua materi, karena tidak semua materi itu ada dalam sekolah atau laboratorium yang ada di sekolah. Oleh karena itu biasanya saya akan menggunakan demonstrasi untuk menjelaskan suatu materi kepada anak. Ini bisa masuk dalam long term memory ketika anak sangat memperhatikan, tetapi juga bisa tidak ketika anak tidak begitu memperhatikan, karena anak tidak ikut terjun langsung dalam pembuktian suatu keilmuan yang diterangkan seperti itu. Oleh karena itu saya mencoba membuat suatu media pembelajaran menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Blender dan Adobe Animate. Kalau di Blender ini kita bisa membuat atau mendesain suatu objek itu secara 3 dimensi seperti itu. Jadi membuat objek secara 3 dimensi. Ini saya membuat orang menggunakan tas seperti itu. Kita gambar menggunakan 2 dimensi. Kemudian tinggal kita beri warna dan kita bisa memberikan action animasi di menu animasi di sini. Nah, kita bisa memberikan bone, tulang, kemudian digerakkan. Ketika digerakkan kurang lebih seperti ini. Ini tampilan beberapa part untuk membuat media anak seperti itu. Jadi untuk di bagian Blender ini kita fokus pada bagaimana membuat suatu objek dan bisa bergerak. Kemudian objek yang bisa bergerak tadi itu diekspor menjadi sebuah video FLS. Jadi bisa diinput dalam Adobe Animate. Nah, di bagian Adobe Animate ini kita bisa membuat media itu menjadi aplikasi game di laptop atau di HP, atau kita bisa membuat media interaktif seperti itu. Contoh di sini saya membuat suatu aplikasi yang bisa diinstal dalam PC. Oke. Di menu utama itu kita membuat simpel-simpel saja. Di sini saya membuat pertama adalah profile, tujuan pembelajaran kita, kemudian materi, kemudian di sini ada soal. Karena anak itu ketika belajar materi kemudian latihan soal bisa membuat anak menjadi lebih paham terkait posisi materi yang diajarkan itu di soal akan muncul seperti apa. Kemudian di game. Nah, tujuan media ini harapan saya adalah anak bukan hanya melihat seperti di video saja, tetapi kita bisa aktif dalam kegiatan yang disajikan oleh anak. Skrip yang digunakan di sini cukup sederhana saja, tidak begitu detail. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu guru bisa membuatnya seperti itu. Ini kurang lebih skrip yang saya buat untuk semua actionnya seperti itu. Baik, langsung saja kita coba kita run aplikasi ini, kita kontrol enter. Ini di menu awal ada menu petunjuk untuk menggunakan. Di profil kita bisa menambahkan nama kita, kemudian alamat dan sebagainya. Tujuan media pembelajaran ini yaitu memahami tekanan zat. Materinya ada zat padat, cair, ada hukum Archimedes dan hukum Pascal. Di akhir ada tekanan zat gas.
Baik, anak-anak juga bisa menggunakan menu latihan soal. Di menu latihan soal ini tampilannya sangat sederhana sekali. Jadi anak tinggal milih jawaban A atau C atau sebagainya. Ada 4 soal di sini yang saya buat. Kemudian di akhir ada ekspresi. Saya dapat 75. Ada ekspresi. Dan ini sangat menyenangkan anak ketika digunakan dalam proses pembelajaran. Ada ekspresinya itu. Baik, saya coba. Ada yang seperti ini. Jadi ekspresi akan berubah-ubah tergantung nilai akhir yang didapatkan oleh anak, seperti itu. Kemudian di bagian game, di sini saya mengajarkan anak untuk berpikir secara komputasi, yaitu bagaimana menyelesaikan masalah itu dipecah-pecah menjadi suatu part bagian, sehingga cara menyelesaikannya diselesaikan tiap pecahannya terlebih dahulu, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Anak disuruh, di sini anak diminta untuk menuliskan informasi penting dari permasalahan yang ada. Jadi masalah yang panjang ini informasi pentingnya apa? Coba saya tuliskan. Ini jawabannya anak. Kemudian kita masuk dalam, ini masalah tadi yang panjang itu dipecah. Ini adalah solusi sebenarnya yang ditawarkan oleh saya. Kemudian di tiap ini juga ada masalah. Jadi kalau ini coba contohnya, jika ketiga tas tersebut memiliki berat yang sama, maka tas yang paling nyaman digunakan adalah, pilih kira-kira yang mana? Oke, tas nomor 2. Nomor 2 yang ini tadi. Beratnya sama, Gi. Oh, punggung pegang sakit, coba lagi. Kita coba nomor 3 yang benar misalnya. Tas nyaman di punggung. Dapat bintang-bintang. Ini sangat seru sekali anak-anak ketika menggunakan mesin seperti ini. Sepatu mana yang digunakan? Kuning misalkan, atau boot boleh. Oke, seperti itu. Nah, di sini anak-anak diminta untuk merangkai. Kalau ini ada seperti warnanya seperti ada salah skrip tadi. Baik, keran mana yang harus dibuka agar air tepat jatuh di botol? Jadi Vega ini megang botol tadi ya, jatuh pas di sini. Kan biasanya dia terlalu jauh, atau ini dekat di sini, atau ini terlalu jauh. Mana yang kira-kira dekat? Coba tulis tengah. Kita coba satu-satu. Oh, ini kurang tepat. Oh, ini kelewat. Coba yang ini. Ini hampir mendekati. Oke, ketika ingin buat jembatan, pilih drum yang mana? Coba kita pilih yang kosong gitu ya. Kalau yang ada olinya, tenggelam. Yang kosong. Ini nanti saya buatnya beberapa bagiannya itu di Blender, kemudian saya input atau diimpor pada Adobe Animate ini. Untuk bahan bakar ini gas helium ya. Nah, di akhir kita bisa melihat jawaban anak. Jadi setelah anak selesai mengerjakan main game ini, kita cek jawaban di akhir.
Di jawaban ini juga kita bisa menganalisis jawaban anak yang benar dan yang salah, atau yang memiliki logika out of the box. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak di dalam aplikasi ini yang bisa digali lebih dalam, cuman karena terbatasan waktu supaya menjadi lebih menarik videonya, seperti kalau terlalu panjang menjadi membosankan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru sekalian, bisa menjadi inspirasi atau menjadi motivasi untuk mengembangkan media semacam ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.